kehidupan masyarakat pada masa Islam. Materi pertama yaitu masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia ini ada 3 pendapat. Yang pertama yaitu pendapat Buya Hamka. Buya Hamka ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi dari bangsa Arab, yang dibuktikan dengan adanya mazhab Syafi'i yang dianut oleh Indonesia sama dengan bangsa Arab, dan adanya pemukiman pedagang Arab di Polusi atau pantai barat Sumatera. Pendapat kedua dikemukakan oleh Hoesens Djajadiningrat. Ia mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Persia, yang dibuktikan dengan kesamaan tradisi antara Persia dengan Indonesia, yaitu tradisi perayaan 10 Muharram dan Syuro. Pendapat ketiga bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-13 Masehi, yang dikemukakan oleh Strokholker. Ia menyebutkan bahwa penyebaran Islam di Indonesia berasal dari Gujarat atau India, yang dibuktikan dengan penemuan batu nisan Sultan Malik As-Saleh, catatan Marco Polo atau pedagang Venesia yang singgah di Sumatera dari perjalanan pulang dari Cina. Melalui beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam masuk secara perlahan-lahan pada abad ke-7 Masehi dan mendapat bentukannya secara politik pada abad ke-13 Masehi. Kedua yaitu persebaran Islam di Indonesia. Persebaran Islam di Indonesia terjadi secara bertahap. Daerah yang pertama mendapatkan pengaruh Islam adalah daerah Indonesia bagian barat. Dengan ini merupakan jalur perdagangan internasional, sehingga pengaruh Islam dapat dengan cepat tumbuh di sana. Di daerah ini berkembang beberapa pusat kerajaan seperti Samudra Pasai dan Aceh. Dari situ kemudian Islam menyebar ke kota-kota pelabuhan yang ada di Indonesia seperti Banten, Jepara, Gresik, Tuban, Makassar, serta Ternate dan Tidore. Persebaran Islam di Indonesia ada beberapa cara, yaitu pertama dengan jalur perdagangan. Indonesia memiliki kondisi geografis sebagai jalur pelayaran dan perdagangan, membuat wilayah kepulauan Indonesia menjadi daerah pertemuan para pedagang yang tidak hanya orang-orang lokal, tetapi juga bangsa lain seperti Arab, Persia, Cina, dan India. Mereka berdagang sambil menyebarkan agama Islam. Yang kedua yaitu pernikahan, yaitu para pedagang muslim yang menetap di sekitar pelabuhan banyak yang melakukan pernikahan dengan penduduk setempat, sehingga dari pernikahan itu terbentuklah ikatan kekerabatan yang besar antara pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan. Yang ketiga yaitu melalui jalur pendidikan. Penyebaran Islam di Indonesia melalui jalur pendidikan, yaitu para ulama dengan guru-guru agama Islam mendirikan lembaga-lembaga pendidikan seperti surau, dayah, dan pesantren. Dari situ kemudian mereka pulang ke kampung halaman lalu mendakwahkan atau menyebarkan agama Islam kepada masyarakat sekelilingnya. Yang terakhir yaitu melalui jalur kesenian. Penyebaran Islam juga dilakukan melalui pertunjukan seni seperti pertunjukan wayang kulit. Disebutkan dalam cerita tutur bahwa Sunan Kalijogo adalah seorang dalang yang sangat mahir dan sangat disukai rakyat. Beliau secara perlahan-lahan memasukkan unsur-unsur agama Islam dalam cerita dan pertunjukan wayang, sehingga akhirnya dapat menarik rakyat masuk agama Islam.